Pernah nggak sih kepikiran ide yang brilian banget? Mungkin pas lagi nulis lagu yang kayaknya bakal hits, atau pas lagi ngedesain logo yang keren abis. Terus tiba-tiba kepikiran, gimana ya caranya biar ide ini nggak dicomot orang? Nah, pas banget. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana caranya melindungi semua karya dan kreativitas kamu di Indonesia. Soalnya gini, setiap karya yang luar biasa, mau itu buku, penemuan baru, atau sebuah brand terkenal, semuanya itu kan dimulai dari satu titik yang sama, sebuah ide, percikan kecil di dalam kepala. Tapi, justru disitulah dilemanya mulai muncul. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kamu udah ngabisin waktu, tenaga, pikiran buat bikin sesuatu yang original. Pastinya nggak mau dong kalau kerja keras kamu itu tiba-tiba diambil untungnya sama orang lain. Iyalah. Jadi gimana caranya kita bisa memagari ide-ide kita ini? Jawabannya ada di 3 huruf ini, haki. Coba deh bayangin haki ini kayak perisai hukum buat kamu. Yap, perisai. Sebuah sistem yang emang sengaja dirancang buat ngejagain dan ngelindungin hasil jerih payah pikiran kamu. Nah pertanyaannya, sekuat apa sih perisai ini? Yuk kita bongkar. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih kekayaan intelektual itu? Gampangnya, ini tuh aset yang nggak bisa kamu sentuh. Beda sama rumah atau mobil. Tapi nilainya, bisa jadi gede banget. Intinya, ini adalah properti yang lahir dari pikiran kita. Nah, kalau kita buat super simple, ya ini dia. Apapun yang lahir dari kemampuan otak kamu, mau itu lagu, desain, tulisan, penemuan, itulah kekayaan intelektual kamu. Sesederhana itu. Nah, ini poin yang paling penting. HAKI atau hak atas kekayaan intelektual itu adalah hak resmi dari negara biar kamu sebagai penciptanya bisa dapat keuntungan ekonomi dari karya kamu itu. Kamu yang punya kuasa penuh buat nentuin siapa yang boleh pakai dan siapa yang nggak boleh. Sekarang, yuk kita pakai analogi. Anggap aja haki itu sebuah kotak perkakas. Di dalamnya tuh ada macam-macam alat, dan tiap alat punya fungsi yang spesifik banget. Kamu kan nggak mungkin pakai palu buat motong kayu kan? Nah, sama kayak haki. Kamu harus pilih alat yang pas buat ngelindungin jenis karya yang pas. Oke, ini dia 3 perkakas utama di dalam kotak haki kita. Pertama, ada hak cipta. Ini buat ngelindungin ekspresi seni kayak lagu dan buku. Kedua, ada paten. Nah, ini khusus buat penemuan teknologi baru. Terakhir, ada merek yang tugasnya ngelindungin identitas bisnis kayak logo dan nama brand. Beda-beda banget kan fungsinya? Nah, di sini kita lihat bedanya yang paling mendasar. Hak cipta itu spesial banget loh. Kenapa? Karena perlindungannya itu otomatis muncul begitu karya kamu jadi. Misalnya pas kamu selesai nulis lagu, ya saat itu juga hak ciptanya muncul. Tapi tetap ya, mencatatkan karya itu penting banget buat bukti yang kuat. Kebalikannya, paten itu wajib didaftarkan. Kamu harus proaktif. Sistemnya siapa cepat ya dapat. Jadi kalau punya penemuan baru, daftar itu hukumnya wajib. Sekarang, kita bandingin lagi 2 hal yang sering bikin orang bingung. Merek versus hak cipta. Kuncinya gini aja. Merek itu melindungi identitas bisnis kamu. Nama atau logo yang bikin produk kamu beda dari yang lain. Kalau hak cipta, itu melindungi isi atau ekspresi dari karyanya itu sendiri. Lirik lagunya, gambarnya, atau baris-baris kode software yang kamu tulis. Selain 3 perkakas utama tadi, sebenarnya masih ada lagi alat-alat yang lebih spesifik. Contohnya nih, desain industri buat ngelindungin bentuk unik sebuah produk. Terus ada indikasi geografis buat produk khas daerah kayak kopi gayo. Ada juga rahasia dagang buat info rahasia kayak resep. Dan bahkan ada perlindungan khusus buat rancangan microchip. Lengkap banget kan? Oke, kita udah tahu haki itu apa dan jenis-jenisnya apa aja. Tapi, terus kenapa? Kenapa ini semua penting banget buat kamu sebagai kreator atau inovator? Apa untungnya? Nah, yuk kita lihat manfaat nyatanya. Manfaatnya tuh benar-benar terasa. Pertama, jelas kamu dapat kepastian hukum. Kamu jadi punya kendali penuh, kamu yang bisa ngasih izin atau ngelarang orang pakai karyamu. Ini jadi senjata ampuh buat melawan pembajakan. Terus, haki ini bisa jadi pintu rezeki. Misalnya lewat lisensi, kamu bisa dibayar kalau ada yang mau pakai karyamu. Dan yang paling penting, semua ini bikin kamu tenang, jadi bisa fokus terus buat berkarya. 70 tahun. Coba deh renungin angka ini. Ini bukan sembarang angka loh. Untuk hak cipta, perlindungannya itu berlaku seumur hidup penciptanya, plus ditambah 70 tahun lagi setelah penciptanya meninggal. Luar biasa kan? Artinya, karya kamu itu bisa jadi warisan yang super berharga, yang terus ngasih manfaat buat keluarga, bahkan lama setelah kita nggak ada. Intinya tuh di sini, haki itu bukan sekedar kamu ngaku-ngaku, tapi ini adalah jaminan langsung dari negara.
Negara yang bakal mastiin kalau cuma kamu, si pemilik hak, yang boleh menikmati hasil dari karya intelektualmu. So, kita sampai di kesimpulan yang paling krusial. Jadi, setiap kali kamu berkarya, ingat ya, kamu itu bukan cuma lagi bikin sesuatu yang indah atau berguna. Kamu itu sedang menciptakan sebuah aset. Nah, ini dia kuncinya. Haki itu ibarat jembatan yang mengubah kreativitas kamu, sesuatu yang nggak kelihatan, jadi sebuah aset yang punya nilai ekonomi yang jelas dan diakui hukum. Karyamu bukan lagi cuma sekedar hobi, tapi bisa jadi sumber penghasilan yang dilindungi. Jadi, nanti pas kamu mulai ngerjain proyek brilian kamu yang selanjutnya, coba deh tanya sama diri sendiri, karya gue yang ini udah siap dilindungi belum? Karena karya kamu itu berharga dan sangat pantas buat dapat perlindungan yang terbaik.